Saya ingin bicara tentang masalah anak sedikit saja, walaupun sebenarnya saya termasuk orang yang tidak pernah tertarik dan tidak pernah berminat untuk menanggapi apa yang viral. Kenapa? Karena sesungguhnya saya memahami dakwah itu harus terstruktur, dakwah itu tersistematik dan bukan hanya menanggapi yang viral. Tapi terkadang ada sesuatu yang kita perlu jelaskan dan perlu kita sampaikan supaya tidak sampai narasi dan framing ini bisa mempengaruhi orang-orang yang baik. Karena terkadang banyak orang yang baik, tetapi karena mereka tidak kuat di dalam kebenaran, kebaikan mereka justru menjerumuskan mereka kepada kebatilan tanpa mereka sadari. Disebabkan karena derasnya gelombang-gelombang fitnah ketika kita hidup pada hari ini. Karena saya tentunya paham betul bahwasanya banyak orang yang baik. Suara saya nggak keras ya, Bu? Iya. Kedengeran nggak? Ibu dengar nggak di situ? Karena innalillahi. Karena suaranya sudah keras nih, kelihatan. Jadi sebenarnya saya agak kurang berminat untuk membahas tentang sesuatu yang viral, terutama ketika pembahasan kita berhadapan dengan mereka yang memiliki titik tolak pandangan yang sangat berbeda. Contohnya ketika kita berusaha untuk beriman kepada hari akhir sesuai dengan kabar yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, ada pula yang mereka tidak terlalu kuat beriman kepada Allah dan hari akhir. Tentunya kalau titik tolaknya sudah berbeda, ya tidak perlu kita menanggapi secara serius, karena pun kalau terjadi dialog, maka akhirnya dialognya tidak akan sampai, karena ujung dari dialog itu adalah menyampaikan kebenaran. Tapi kalaulah ternyata kita memiliki titik tolak yang berbeda, tentunya tidak akan kena. Ini yang kemudian kita harus pahami. Kemudian yang berikutnya, karena ini merupakan bagian dari hal yang perlu saya sampaikan, ya saya kemudian ingin menjelaskan, ya memiliki anak itu tidak akan bisa dipahami kecuali adalah mereka yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Karena ini merupakan hal yang paling mendasar ketika kita bicara tentang persoalan yang terjadi. Kalau kemudian ada orang yang tidak beriman kepada hari akhir dengan keimanan yang dia ikhtiarkan sekuat mampu mungkin, tentunya tidak bisa kita memiliki pemahaman yang sama, karena memiliki anak itu adalah satu persoalan yang termasuk dari bagian kehidupan kita untuk beriman kepada hari akhir. Makanya Masya Allah ya, saya itu kalau ditanya kenapa pengen punya banyak anak, ya kenapa pengen punya 12 anak, cita-cita saya itu memiliki 12 anak. Kenapa pengen memiliki banyak anak? Karena pada dasarnya yang pertama, karena sesungguhnya memiliki banyak anak itu menjadikan saya berpikir bahwasanya saya ini adalah orang yang lemah. Saya tahu bahwasanya saya ini memiliki banyak dosa, memiliki banyak kemaksiatan. Allah menggariskan kita bahwasanya ketika kita memiliki kelemahan dengan apa yang kita miliki, ketika kita mati, ketika kita memiliki banyak anak, maka ada banyak tangan yang akan mengangkat ke atas langit untuk mendoakan kita. Karena orang yang paling setia kepada kita setelah kita meninggal dunia itu ada 3. Yang pertama yaitu adalah orang tua kita, kalaupun itu masih hidup. Yang kedua adalah pasangan kita, itu pun kalau masih hidup. Yang ketiga adalah keturunan kita. Kalau kemudian saya karena sesungguhnya ada banyak kerepotan yang kita akan dapatkan. Memang repot. Tidak ada di dunia ini yang tidak repot. Ngurusin hobi aja repot. Bahkan orang yang sering menulis di Instagram, bahkan kemudian bagaimana fitnya itu supaya rapi, itu aja repot. Tidak ada kehidupan kita kecuali lembaran-lembaran kecuali di dalam
dalamnya ada lembaran-lembaran kerepotan. Makanya ketika saya memiliki keinginan untuk memiliki banyak anak itu karena simpel dan sederhana. Sesungguhnya kita tahu, sesungguhnya kita mengerti, kita ini akan mati. Dan siapa yang kita butuhkan ketika kita telah meninggal dunia, selain amal jariah yang telah kita tanam ketika kita hidup, kita membutuhkan anak-anak kita. Yang mana anak-anak kita akan setia untuk mengangkat tangan, mendoakan kita setiap waktunya. Kalau kemudian anak kita yang pertama misalnya kurang solih, masih ada anak tangan yang kedua. Kalau anak yang kita yang kedua misalnya kurang solih, naudzubillah min dzalik, masih ada tangan yang ketiga. Dan itulah yang akan menjadikan lapang kuburan kita dalam kehidupan di akhirat. Karena ada anak-anak yang mereka tanpa letih mendoakan kita disebabkan berbagai macam benih-benih ketulusan yang kita tanamkan kepada mereka ketika kita rawat selama hidup kita. Dan ketika kita merawat anak kan terus diberikan jaminan oleh Allah dan digaransi oleh Allah. Dan itu kemudian dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Karena saya tahu saya ini pendosa, karena saya mengerti bahwasanya saya ini banyak maksiat, karena saya memahami saya ini banyak kemudian kekurangan, maka sesungguhnya salah satu di antara deposito dalam tanda kutip yang saya harapkan akan mengalirkan banyak kebaikan untuk saya ketika saya meninggal dunia, maka sesungguhnya disitulah saya mengharapkan ada doa-doa dari anak-anak kami yang mereka terus mengangkat tangan mereka ke langit dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa kemudian saya ingin memiliki banyak anak? Karena sesungguhnya Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan kabar kepada kita. Salah satu di antara karena sesungguhnya Rasulullah SAW itu menyampaikan kepada kita, dan ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim, bahwasanya ada dosa manusia yang mana dosa itu tidak bisa dihapuskan oleh Allah kecuali dengan kita melewati keletihan dan kerepotan ketika kita mendidik anak kita. Ya, jadi di dalam perkataan Imam Ibnu Qayyim itu berkata, sesungguhnya ada dosa-dosa manusia yang tidak bisa dihapuskan dosa itu kecuali karena kelelahan dan keletihan yang dia rasakan ketika dia merawat anaknya. Lalu keletihan itu dia niatkan karena Allah, sampai kemudian akhirnya Allah menghapuskan dosa-dosa yang dia miliki itu. Dan tentunya ini konteksnya berbeda sama mereka yang sedang diuji tidak memiliki keturunan. Maka keridhaan mereka ketika diberikan oleh Allah ujian tidak memiliki keturunan, maka itu juga akan menjadi sebab tergugurnya dosa-dosa mereka. Makanya karena saya tahu bahwa biasanya Imam Ibnu Qayyim itu berkata ada dosa-dosa dan maksiat yang dilakukan manusia yang tidak bisa dihapuskan dengan taubat nasuha, yang tidak bisa dihapuskan dengan istighfar, yang tidak bisa dihapuskan dengan sedekah, tapi hanya bisa dihapuskan dengan keletihan yang kita rasakan ketika kita merawat anak kita. Karena itulah yang kita harus lihat. Jadi dalam setiap kelelahan yang kita rasakan, dalam setiap keletihan ketika kita merawat anak-anak kita, mendidik anak-anak kita, maka sesungguhnya disitulah kita paham ada dosa-dosa yang berguguran setiap harinya. Selama kita setiap pagi membuka mata sampai kemudian kita menutup mata di waktu malam, maka tidak ada yang kita niatkan. Saya ingin menemani dan membersamai anak-anak saya sesuai dengan kemampuan saya. Maka sesungguhnya itu akan menggugurkan dosa-dosa saya di hadapan Allah dan dosa-dosa istri saya tercinta. Supaya kemudian beliau pun berguguran dosa-dosanya di balik setiap keletihan yang kita rasakan ketika setiap kita punya anak. Kalau alasannya tidak mau, sekali lagi, kalau alasannya tidak mau lelah, kehidupan di dunia itu tidak ada yang lelah. Kalau ada orang yang ngomong saya tidak pengen lelah, tidak ada kehidupan di dunia yang tidak lelah. Ya. Kalaulah kemudian kita mengatakan bahwasanya kalau tidak punya anak tidak lelah, kata siapa? Justru lebih lelah. Karena apa? Karena sesungguhnya seletih-letihnya orang ketika mereka mendidik anak, lebih letih lagi mereka yang tidak mau memiliki anak. Dan ini kemudian yang kita harus pahami dari yang kedua. Yang ketiga yang kita harapkan adalah kenapa harus punya anak dalam kehidupan kita. Ya, ini konteksnya bagi mereka yang sedang diuji dengan keturunan. Bagi mereka yang sedang diuji dengan keturunan, maka sesungguhnya pahala mereka besar ketika mereka ridho kepada takdir. Dan ridhonya manusia terhadap takdir ketika tidak diberikan keturunan, maka sesungguhnya Allah memberikan kepadanya kedudukan yang tinggi kelak di surga. Kemudian yang ketiga, alasan kenapa saya ingin memiliki banyak anak. Maka kemudian sesungguhnya memiliki banyak anak dalam kehidupan kita, maka yang ketiga, karena sesungguhnya ketika memiliki banyak anak, maka ada harapan. Anak-anak itulah yang akan memegang tangan kita menuju kepada surganya Allah. Sesuai dengan apa yang kita mampu, ya kan?
Karena kita mendapati dari hadis Rasulullah riwayat Muslim, ada orang tua yang mereka itu tercacat di belakang. Anak mereka sudah di depan mereka melewati sirat dan sudah di depan pintu surga. Lalu kemudian anak-anak itu sudah di depan pintu surga, tinggal masuk surga. Maka ketika tinggal masuk surga, maka dipanggil. Maka kemudian Allah mendapati mereka berhenti di depan pintu surga. Allah kemudian berfirman, udkhulul jannah, masuklah kamu ke dalam surga. Tapi anak-anak itu ketika melihat surga tidak menjumpai bapak dan ibunya, maka mereka berkata, lan nadkhulul jannah hatta ya'ti abauna wa ummahatuna. Ya Allah, sesungguhnya kami tidak bisa masuk surga ya Allah. Kami belum mau masuk surga sampai kami menjumpai bapak dan ibu kami. Padahal bapak ibunya masih di belakang terjajar dengan urusan hisab yang berat. Maka kemudian Allah mengulang kembali, masuklah kamu ke surga, orang tuamu masih di belakang untuk memperhitungkan semua dosa yang telah dia lakukan. Maka kemudian anak-anak itu kemudian berkata, orang tua kami ya Allah, kami tidak bisa masuk surga sampai menjumpai orang tua kami. Masya Allah ya. Sampai akhirnya Allah memberikan izin kepada anak-anak itu. Ya sekarang kamu aku berikan izin untuk memberi syafaat. Anak-anak yang soleh yang sudah di depan pintu surga ini akhirnya mereka diberikan izin oleh Allah memberi syafaat. Dan tahukah kita siapa orang yang mereka berikan syafaat? Siapa yang akan mereka berikan syafaat itu? Ternyata yang mereka ingat adalah bapak dan ibunya. Karena orang yang soleh, anak yang soleh tidak ada yang dia ingat kecuali adalah bapak ibunya. Ibunya, karena sesungguhnya ibunya itu pernah berdegup jantungnya bersama dengan sang anak itu. Ya. Lalu kemudian bapaknya, keringat bapaknya itulah yang menjadikan dia bisa melewati kehidupan. Ketika akhirnya anak-anak itu memberi syafaat, maka dia pilih yang bisa mendapatkan syafaat itu adalah orang tua mereka. Lalu akhirnya orang tua itu diringankan hisabnya karena mendapatkan syafaat dari anak-anak mereka. Lalu disegerakan melewati sirat, dijaga oleh Allah. Karena Allah mendapati anak-anak mereka itu telah menjaga batasan mereka dengan Allah, maka Allah muliakan orang tua mereka. Allah menjaga mereka melewati sirat dan akhirnya bertemu dengan anak-anak mereka di depan pintu surga yang sudah menunggu mereka di depan pintu surga. Lalu anak-anak itu kemudian mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, udkhulul jannah antum wa abaukum. Nih orang tuamu, sekarang saatnya kamu memasuki surga bersama dengan anak-anak kalian, bersama dengan orang tua kalian. Akhirnya orang tua itu, anak-anak itu akan menggenggam tangan orang tuanya, tangan ibunya, dan menggandeng mereka menuju kepada surga. Bagi mereka yang tidak punya keimanan yang kuat kepada hari akhir, tentunya ini tidak akan bisa hadir. Karena apa? Karena titik tolak ketika kita akan berdialog, selalu titik tolaknya itu adalah kita beriman kepada hari akhir atau tidak. Kalau sudah tidak ada keimanan kepada hari akhir, ya tidak bisa dilanjutkan sebuah dialog itu kecuali nanti berakhir dengan debat kusir. Makanya yang ketiga yang kemudian kita harus pahami adalah kenapa kita harus punya anak? Karena sesungguhnya anak itu bisa jadi di antara 5 anak, 6 anak, 7 anak. Sebentar ya nak, Abi lagi dakwah. Abi lagi dakwah sebentar aja, boleh minta apa? Abang Ja'far. Abang Ja'far, temanin adiknya dulu nak. Maka kemudian disitulah kita akhirnya memahami bahwasanya kehidupan ini adalah bukan masalah tentang apa yang menjadi egosentris kita, bukan masalah badan kita, bukan masalah ego kita, bukan masalah hobi kita. Hidup itu tidak selalu berpusat kepada dirimu, karena bukan semesta sentral ini semuanya harus berbicara tentang kamu. Semuanya itu bicara tentang perkara-perkara yang harus kita kaitkan dalam urusan kita ketika mengingat akhirat kita. Dan itulah yang kemudian menjadikan kita akhirnya paham. Yang ketiga yang kita harus pahami, kenapa kemudian kita ingin memiliki anak? Karena sesungguhnya anak-anak itu adalah mereka bisa menjadi salah satu sebab kita dimasukkan ke dalam surganya Allah disebabkan anak-anak kita. Makanya kalau kemudian di antara kalian ada yang tercecer nanti dalam kehidupan di akhirat, entah karena dosa dan kemaksiatan yang pernah kita lewati, lalu anak kita lebih solih dan lebih taat daripada kita, Masya Allah. Ketika lebih solih daripada kita, maka mereka akan setia menunggu kita di depan pintu surga. Dan tidak ada yang mereka ingat ketika akan memasuki surga kecuali bapak dan ibunya. Ya kalau bapak ibunya hanya ingat dulunya bahwasanya ketika dia hanya ingat badannya, dia tidak bahwasanya dia lebih berat dengan tubuhnya gitu. Ya tidak apa-apa, cuma segala sesuatu pilihan itu ada konsekuensi.
Dan ini kita kemudian harus mengerti. Makanya inilah yang kemudian menjadikan kita memahami yang ketiga. Alasan kenapa kita harus punya banyak anak itu karena ada sebab akhirat. Ketika anak-anak kita bisa menunggu kita dan menjadi penyebab syafaat kita dalam kehidupan di akhirat. Itu yang ketiga yang kemudian kita dapati. Kemudian, kenapa Bu? Sebentar. Kemudian itu yang ketiga. Yang keempat, kita harus paham ya, kenapa kemudian kita punya banyak anak. Ada sebuah sensasi di hati kita yang tidak akan pernah bisa diwakili kecuali dengan kita mencium baunya anak, melihat mata polosnya seorang anak. Masya Allah. Maka itu tidak akan kita dapati. Dan kita tidak akan pernah belajar menjadi lebih baik kalau kita tidak punya anak. Ya kan? Berapa banyak orang tua yang akhirnya mereka hijrah itu disebabkan karena anak. Berapa banyak orang tua yang mereka meninggalkan kemaksiatan gara-gara anak. Berapa banyak orang tua yang meninggalkan rokok gara-gara dia punya anak. Berapa banyak orang tua yang mereka itu meninggalkan zina ketika dia tiba-tiba memiliki seorang putri. Memiliki anak itu merupakan salah satu di antara tatanan kualitas kita dalam kehidupan. Ya, Masya Allah ya. Jadi ketika orang itu punya anak, ada banyak sekali hal-hal yang kemudian dia akan tingkatkan dalam kehidupan. Ketika kemudian dia punya keturunan. Berapa banyak mereka anak muda, kaum rebahan, ketika sudah punya anak, dunia rebahan itu dia tinggalkan. Berapa banyak orang yang pakai narkoba setelah punya anak, dia mikir tentang narkobanya dan dia tinggalkan narkobanya. Karena memang Masya Allah ya, anak itu dari kita melihatnya, mencium baunya itu bau surga. Matanya itu mata polos. Yang mana mata polos itu Masya Allah ya, sampai menjadikan kita itu luar biasa banyak belajar dari kehidupan seorang anak. Dan itu tidak akan pernah dirasakan sama orang yang betul-betul mereka tidak pernah mendekap anak. Kecuali ya sekali lagi, kecuali bagi mereka yang sedang diberikan ujian oleh Allah ketika tidak punya anak. Kita bicara tentang orang yang mereka tidak mau punya anak. Padahal mereka diberikan oleh Allah kesempatan untuk punya anak. Dan itulah yang kemudian menjadikan kita akhirnya, itu yang keempat. Kenapa kemudian kita harus punya banyak anak? Kalau kita nggak punya anak, kita tidak akan belajar untuk memperbaiki kualitas dalam kehidupan kita. Mungkin kalau kita nggak punya anak, kita masih suka tidur pagi. Mungkin kalau kita capek dikit kemudian kita marah. Lalu kemudian mungkin kita masih suka nge-game. Kalau kita nggak punya anak. Tapi kalau orang itu punya anak, mungkin dia akan tinggalkan gamenya pelan-pelan. Berbagai macam kemalasan yang dulu dia sering dapatkan dalam dirinya ketika masih muda, itu seiring dengan waktu ketika dia punya anak, matanya tulus, membutuhkan setiap ilmu, membutuhkan ikhtiarnya seorang bapak. Maka akhirnya dia akan bekerja. Dia akan berusaha untuk berhenti dari dosa itu. Saya terlalu banyak menjumpai ada ayat.